Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa belajar bersama kembali walaupun dalam keadaan virtual ya, masih belajar di rumah. Semoga dengan belajar di rumah tidak mengurangi semangat kalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa sholatnya, tilawahnya selalu dikerjakan ya. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 5 ya. Insya Allah kita hari Jumat kita akan melakukan ulangan harian ya. Jumat mau besok apa Jumat? Jumat ya. Iya pasti berbeda Mira, pasti pada mau Jumat nih gitu. Oke, yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya, Al-Fatihah sama doa sebelum belajar. Dimulai dari Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasulullah. Zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Ya sebentar ya, boleh minta waktu 1 menit aja sebentar. Iya Bu, putus gitu Bu. Iya Bu, benar Bu, putus-putus Bu. Udah jelas Bu. Ada musiknya nggak? Ada musiknya nggak? Ada cuman putus-putus Bu. Iya. Ada tapi putus-putus Bu. Ada ya? Kita mulai. Kalau udah. PPT-nya udah kelihatan ya? Udah. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hari ini kita akan masuk tema kelima. Setelah kita kemarin belajar tema ke-4, tema 3 ya. Nah, kita sekarang masuk ke tema 5 ya. Nanti insya Allah kita hari Jumat insya Allah akan melakukan ulangan harian. Nah, sebelum kita mulai, ini makanya Bu Diti tanya tadi ada suaranya nggak? Karena Bu Diti kita mau nyanyi lagu wajib dulu ya, sebentar ya. Boleh diikuti, itunya boleh dinyalakan, mute-nya. Sebentar. Ada tahu judulnya? Bangun Pemuda ya, diciptakan oleh Simanjuntak. Ya. Boleh sambil nyanyi. Bangun pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula. Suaranya nggak apa-apa, dibuka aja mute-nya. Terhadap Nusa menjadi tanggungan terhadap
Ayo anak-anak dibuka aja mute-nya, boleh sambil nyanyi biar kenal lagu wajibnya. Aisyah mana nih yang suka nyanyi nih Aisyah? Bu, suaranya putus-putus. Iya Bu, suara Ibu Iya, Bu, putus-putus. putus-putus. Putus ya, masih putus ya. Oke. Oh ya udah, masih putus-putus. Sebenarnya ada video lagi, kita ini aja ya. Nanti kita coba lagi. Ya, kita masuk ke tema 5 yaitu tentang wirausaha ya. Subtema 1, maaf ini belum diedit lagi ya. Kerja keras berbuah kesuksesan ya, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kalian akan bermain peran ya, dengan bermain peran yang sudah ditugaskan kemarin bagi kelompok. Nah, kalian dapat mengetahui posisi dan peranan Indonesia dan negara Asia Tenggara di lingkup ASEAN dengan baik. Yang kedua, nanti kalian akan mengamati video dan membaca teks. Jadi diharapkan siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video dan eksperimen, siswa dapat mempraktikkan membuat magnet secara benar. Nanti ada video yang udah di-share, jadi kalian perhatikan dengan baik, karena nanti kita akan besok ya, insya Allah besok kita akan praktik di rumah ya. Yang keempat, dengan membaca petunjuk penulisan formulir, kita akan belajar formulir, siswa mampu menjelaskan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk dengan benar. Yang terakhir, dengan mengamati video, siswa mampu menyebutkan proses atau langkah-langkah pengiriman barang dengan runtut ya. Nah, coba perhatikan ini video berikut ini. Coba jelas atau tidak? Ada suaranya enggak? Ada. Ada Bu, ada Bu. Enggak kedengeran, Bu. Patah-patah Bu, tapi Bu suaranya Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting di praktik ini Ya, gitu loh. magnet. Magnetnya kamu ada. Patah magnetnya tapi. Ya. Abah. Hai. Mana magnetnya? Di situ. Saya kan bukan ya. Ada apa ini? Ada yang tahu ini apa? Slime. Ada yang tahu ini apa? Slime. 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 Untuk membersihkan celah-celah kecil. Namun, karena bentuknya yang lucu dan menggemaskan, slime menjadi mainan yang digemari anak-anak. Ada berbagai cara untuk memainkan slime. Di antaranya dengan ditekan-tekan, tarik-tarik, dan dibentuk sesuka hati. Dan untuk membuat slime ini juga cukup mudah serta bisa dilakukan oleh anak-anak. Ditambah lagi kini banyaknya tutorial yang beredar di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Salah satu anak yang hobi membuat slime Lu pakai mana coba? negara Asia yang akrab di Udah nih. Oh. Gimana kalau? Nah, call over internet yang ada di situ. Kemarin pakai. Suaranya yang belum di-mute. Di-mute, tolong suaranya di-mute dulu. Yang belum di-mute. Penjualan slime berbeda ya. Benar di sekolahnya. Lewat akun Instagramnya juga Naya memasarkan hasil slime buatannya. Ini followersnya sudah mencapai 144.000. Nah, itu cerita tentang seorang yang masih usia muda, tapi dia sudah menghasilkan materi ya. Dia dengan cara membuat slime ya. Dia masih usia muda, umurnya masih sangat muda, masih sekolah dasar ya, tapi dia sudah bisa usaha ya, karena kita sekarang kan masuk ke tema wirausaha ya. Itu salah satu caranya dia membuat slime yang sudah terkenal sampai di mana-mana ya, sudah terkenal. Nah, itu contoh anak yang masih kecil sudah menunjukkan bakatnya untuk wirausaha. Nah, kalian juga bisa seperti itu ya. Gimana caranya?
Ya, dengan bekerja keras ya, dengan bekerja keras, terus berusaha, pantang menyerah. Nah, dan pastinya satu lagi harus rajin belajar karena kerja keras itu akan berbuah kesuksesan. Nah, ini sekarang kita akan belajar tentang pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang globalisasi ya. Ada yang masih ingat globalisasi apa? Boleh dinyalakan mute-nya. Siapa yang mau coba jawab? Ada yang masih ingat apa itu globalisasi? Suatu yang pasti dan tidak Suatu bisa yang tidak bisa dihindari. Ya, suatu yang tidak bisa dihindari. Terus apa lagi? Suatu interaksi yang terjadi karena pertukaran pandang dunia. Ya, ilmu teknologi ya terus berjalan, globalisasi. Nah, jadi pada pelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar tentang globalisasi dan cinta tanah air ya. Nah, jadi sebagaimana kita sebagai warga negara, sebagai siswa itu harus memiliki yang namanya rasa cinta tanah air ya dalam diri kita. Kenapa? Karena itu akan membangkitkan semangat kita membela keutuhan negara NKRI. Nah, hal ini juga kita harus tunjukkan atau kita harus barengi dengan didasarkan dengan kerja keras ya, kerja keras. Tadi contohnya tadi ada orang yang bekerja keras, dia berusaha membuat yang tadinya iseng bermain slime, terus dia berusaha ya untuk menciptakan sampai dia bisa dijual, terus dia terkenal dengan hasil karyanya ya. Nah, kalian juga bisa begitu ya. Didasari dengan kerja keras. Kalau kita sudah bekerja keras, siswa bekerja keras, rajin belajar, nah kita akan mencapai cita-cita yang kita inginkan ya. Nah, terus kemarin Bu Devi sudah tugaskan kalian, hari ini kan kita belajar tentang mengenal ya negara-negara ASEAN, mengenal lebih dalam lagi tentang ke-10 negara ASEAN. Kemarin Bu Devi sudah bagi kelompok-kelompoknya ya, satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 4 ya. Nah, di sini kita akan bahas 5 negara dulu ya, karena nanti waktunya juga agak terbatas. Kita 5 negara dulu, nanti hari Jumat kita lanjutkan lagi 5 negara lagi ya. Nah, Bu Devi minta, nih kita bermain peran kemarin ya, sudah boleh dibagi kelompok, siapa yang dapat negara Brunei, siapa yang negara Laos, Indonesia, Filipina, dan sebagainya. Nah, di sini ada teks yang bisa kalian amati. Ini ada salah satu anak berpercakapan, yaitu mereka sedang membeli satu cenderamata khas Filipina. Nah, ya kalau kita jalan-jalan ke suatu negara, itu pasti ada ciri khasnya ya, oleh-olehnya. Nah, ini salah satunya adalah hiasan magnet ya yang terkenal di Filipina. Siapa yang tahu? Biasanya di Filipina itu apa? Gambar apa yang biasanya ini terdapat di gambar magnetnya? Gedung apa? Bisa dinyalakan mute-nya? Siapa nih yang Filipina? Ya, bentuknya ada mobil jeep ya, itu khas Filipina. Nah, itu bisa dijadikan cenderamata dalam bentuk magnet ya. Itu bisa ditempel di kulkas, bisa dijadikan gantungan kunci dan sebagainya ya. Ini ada percakapannya. Nah, sekarang boleh minta satu orang dari kelompok Brunei Darussalam. Kemarin siapa yang dapat kelompok Brunei Darussalam? Saya, Bu. Siapa? Aisel ya? Oh, Aisel. Oke. Yuk, dari mulai Aisel. Teman-temannya menyimak semua ya. Bu Devi minta perwakilannya saja ya. Kan di sini ada Aisel, Aira, dan Zahbi ya. Ya, dimulai dari Aisel dulu. Dari saya, Bu. Ya, oke. Oh, nggak bareng-bareng. Satu-satu dulu. Kalau bareng-bareng nanti nggak kedengeran ini suaranya. Jadi berbarengan tabrakan nanti. Aisel dulu. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan kalian disimak ya. Teman-teman yang saya sayangi. Yang terhormat, kami akan mempromosikan kepada kalian semua Brunei Darussalam. Mempromosikan tiket tur ke Brunei Darussalam. Kami akan mempromosikan Brunei Darussalam. Oke. Di Brunei Darussalam. Ternyata Brunei adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Brunei ini adalah
Brunei ini adalah, tunggu Bu, saya cari bagian saya dulu Bu. Oh ini di bagian saya. Brunei adalah budaya. Brunei mempunyai budaya yang akan sama dengan budaya Melayu, dengan penuh dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharapkan dengan orang luar dan non bolehkan membawa 12 bir setiap kali kita masuk negara ini. Bahasa resmi negara Brunei adalah Melayu. Pemerintahan Kesatuan Islam Monarki Absolut. Bahasa yang diakui bahasa Inggris. Yang kedua, Brunei Darussalam atau Brunei, nama negara Brunei Darussalam di Asia. Ya, terus Dipakai Arab Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi. Ia menempati Pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Bengawan. Bahasa yang diakui bahasa Inggris. Pemerintahan kerajaan mutlak monarki konstitusional negara kesatuan negara Islam. Nah, kalau kalian ke Brunei Darussalam, kalian harus ini dia hal-hal unik yang ada di Brunei Darussalam. 1. Pemimpin terlama di Asia. Dia adalah pemimpin negara monarki terlama kedua di dunia setelah Ratu Elizabeth kedua dari Inggris. Pernikahannya sensasional. Pria lajang terkaya di dunia, istana terbesar di dunia, baru 7 film yang diproduksi oleh Brunei, pertama di Asia. Punya banyak mobil pribadi, dan mempunyai hukum syariah. Nah, ini dia nama pemimpin dari negara negara Brunei Darussalam, yaitu adalah Jenderal Haji Sir Hasan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah GCB GCMG adalah Sultan ke-20 Tuan Brunei Darussalam serta Perdana Menteri pertama Brunei Darussalam. Ia adalah putra sulung Bengawan Sultan Sir Muda Omar Ali Saifuddin ketiga, Sultan Brunei ke-28 dan Babuk Raja Pengiran Anak Damit. Tanggal lahir Sultan adalah 15 Juli 1946. 74 tahun. Tuan Brunei Darussalam. Kebangsaan Brunei, nama lengkap tadi Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Anaknya ada Pangeran Matin Bolkiah dari Brunei, Pangeran Azim, Pangeran Al-Muhtadi Billah Bolkiah, dan lainnya. Pasangan dari Sultan Brunei adalah Azrinas Mazhar Hakim dan istri Maryam. Saudara kandung dari Sultan Brunei adalah Jeffrey Bolkiah, Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Masna Bolkiah, dan lainnya. Dan ini adalah apa peranan penting Brunei Darussalam untuk negara Asia. Yang pertama pastinya negara penghasil minyak bumi dan gas alam serta salah satu negara ASEAN terkaya. Brunei Darussalam Brunei Darussalam merupakan negara ASEAN yang memprioritaskan bidang pertanian dan pertambangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih takbir untuk Aisel. Takbir. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Aisel sudah mempromosikan negara, yaitu negara Brunei Darussalam. Bahwasannya katanya salah satu negara yang kaya akan budaya Melayunya, ya, negara Islam. Bahkan di sana katanya alkohol itu diharamkan, ya, nggak boleh masuk di sana. Selain dia bahasa Melayu,
Nah, bahasa utamanya juga kalau kita mau jalan-jalan ke sana atau kita mau berkunjung ke Brunei Darussalam, kita harus bisa bahasa apa tadi kata Isel? Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Terus apa sih keunggulannya? Tadi Aisyah sudah sebutkan, keunggulannya banyak. Dia punya istana terbesar, terus dia mempunyai beberapa film, ya bahkan film yang memang sudah cukup terkenal, terus banyak mobil pribadinya, terus mempunyai hukum syariah, terus dia juga memiliki penghasilan minyak bumi dan gas ya terbesar alamnya, salah satu negara terkaya di Asia juga ya, dan dia terkenal di bidang pertanian dan peternakannya. Oke, cukup ya di perwakilan ya dari kelompok Brunei Darussalam. Oke, yuk sekarang Bu Delvi lempar ke Aisel. Aisel mau jalan-jalan ke negara mana Aisel? Saya mau jalan ke negara mana? Nah, yuk. Gini. Enaknya sih, saya mau ke pantainya Laos, Bu. Laos. Ya, berarti kita masuk ke negara Laos. Negara Laos itu ada Caca, Giska, dan Karin. Siapa yang akan mewakilinya, kelompoknya? Saya dan Karin, Bu. Nah, Caca dulu ya. Yuk, Caca, silakan singkat. Sama Karin, Bu. Jelas. Sama Karin. Caca, satu-satu dulu. Caca dulu. Saya barengan, Bu, sama Karin, Bu. Karena tadi itu, udah di chatnya udah di... Udah. Oke, yuk. Yuk, silakan dimulai. Oke. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Charissa. Dan perkenalkan, nama saya Karin. Pertama-tama, kami ingin bertanya kepada Anda semua bagaimana pendapat Anda mengenai Laos. Kami akan langsung ke poin utama pembicaraan ini. Kami harap Anda tidak langsung berpikir negatif mengenai negara ini karena di dalamnya memiliki banyak fakta menarik di dalamnya. Dan kami sekarang juga akan langsung ke poin utama pembicaraan ini karena kami tahu waktu Anda semua sangat berharga. Siapa lagi nih? Hah? Karin? Caca aja dulu, Ca. Soalnya Karin kayak sebenarnya agak susah, Ca. Oke. Yuk. Nah, Republik Demokratik Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Kondisi geografis inilah yang menyebabkan Laos dijuluki negara terkunci. Potensi sosial budaya terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam budayanya. Masyarakat sebagian besar masih patuh pada tradisi. Memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Lao. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Thai, Inggris, dan Prancis. Penduduk Laos terdiri atas berbagai etnis. Orang Lao hidup di tanah rendah dan di dekat sungai. Orang Thai hidup di dataran tinggi. Orang Mon Khmer hidup di Banjar di wilayah Laos. Dan orang Meo dan Yao hidup di daerah penggunungan yang merupakan pendatang dari Tiongkok Selatan. Laos masih Laos juga memiliki banyak makanan khasnya yang wajib untuk kalian cicipi jika mengunjungi negara Laos. Nih, makanan khas yang pertama adalah makanannya ada juga variasi makanan yang mirip dengan kuliner ala Prancis, yaitu
Roti bakpuite di Prancis. Roti panjang ini biasanya dijadikan menu sarapan di Laos. Makanan ini menjadi cemilan yang biasa dijual di pinggir jalan. Cemilan ini bisa dikatakan sebagai peninggalan budaya kuliner di Prancis dan masih ada ibu kota Vientiane. Makanan khas Laos terbuat dari bumbu-bumbu lokal seperti Laos, lengkuas, bawang putih, bawang merah, serai, dan lainnya. Makanan khas Laos biasanya disajikan atau Putus-putus ya Caca ya? Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Caca ya. Suara Bu Devi jelas ya? Caca putus-putus ya suaranya ya? Reva, suara Bu Devi jelas, Reva? Reva, suara Bu Devi jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, ya, kita lanjut ya. Itu sedikit penjelasan dari negara Laos. Bahwasanya kata Caca tadi negara Laos itu negara yang terkunci. Apa maksudnya terkunci? Dia salah satu negara yang tidak memiliki perairan atau laut ya, karena dia terkurung atau terkunci ya. Nah, suatu negara yang kental akan budayanya, suku bangsanya ya, yaitu mempunyai bahasa Lao ya. Terus dia selain bahasa Lao, dia juga memiliki bahasa Inggris. Bu, saya belum selesai tadi, Bu. Ya, tadi putus ya? Ya udah, ntar lanjut lagi ya. Yuk, lanjut aja. Pulang nggak, Bu? Lanjut lagi, Caca. Tadi sampai mana? Tadi sampai cemilan, makanan yang bawang putih, bawang merah, masih banyak, Ca. Diringkas aja, Ca. Disingkat ya? Oke. Ya, disingkat aja. Nah, mari kita benar-benar mencicipi makanan khas Laos yang terbuat dari bumbu-bumbu lokal mereka. Seperti Laos, lengkuas, bawang putih, bawang merah, serai, dan lain sebagainya. Makanan khas Laos biasanya disajikan ada makanan yang juga memiliki 10 ruangan. Karena orang Laos biasa makan pakai tangan kanan. Pakai tangan, hampir sama dengan sebagian besar orang Indonesia atau orang India. Oke, sudah, Ca? Nah, sekian dari pembicaraan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya itu dia tuh. Terima kasih, Caca. Kita beri takdir untuk Caca. Allahu Akbar. Ya, ada kata Caca, ada makanan khas ya. Apa tadi namanya, Ca? Roti bakpuite. Ya, Ca? Cemilan pinggir jalan yang khas katanya. Itu hanya ada makanan di Prancis ya, Ca? ada variasi makanan yang mirip dengan makanan bakpuite yang di Prancis. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Laos tuh ya, ada makanan khas kata Caca di sana yang perlu di kata Panto yang mirip apa yang mirip, Ca? Oke ya, itu ya di Laos ya. Di Laos. Ya, perwakilan dulu ya, Caca. Ya, Caca sekarang selanjutnya, Ca. Mau ke negara mana lagi, Ca? Satu lagi ya, karena kita lanjutin hari Jumat lagi. Yuk, Ca. Negara mana, Ca? Satu lagi. Saya ke negara apa ya? Thailand aja deh, Bu. Thailand. Oke, Thailand. Thailand itu kelompoknya Reva, terus Aska, siapa sih? Thailand, Reva, Aska, Hasbia. Oke, yuk. Siapa yang mau perwakilan? Menjelaskan? Reva, Bu. Ayo, silakan Reva. Kasih waktu 3 menit ya. 2 menit ya, kelama 3 menit, 2 menit ya. Yuk. Aduh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadeha teman-teman semua. Sebelum mengunjungi negara Thailand, mari kita mengenal lebih dekat dengan negara yang mendapatkan julukan negeri Gajah Putih. Thailand terdiri dari perbatasan darat di sepanjang semenanjung Malaya dan perbatasan laut di Selat Malaka dan Teluk Thailand, atau Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berada di selatan perbatasan tersebut, sementara Thailand berada di utaranya. Bahasa yang digunakan di negara Thailand adalah bahasa Thai atau bahasa Siam. Dalam bahasa resmi yang digunakan di Thailand, bahasa ini dalam bahasa Thailand sendiri disebut bahasa Thai. Bahasa Thai adalah bagian dari rumpun bahasa Thai dari kelompok bahasa Thai Kadai. Agama di Thailand beragam. Tidak ada agama negara resmi dalam konstitusi Thai. Kebebasan beragama diberikan kepada seluruh warga negara Thai. Meskipun raja yang disahkan secara hukum harus beragama, mayoritas penduduk negara Gajah Putih ini merupakan pemeluk agama Buddha atau Buddhis, ajaran Theravada. Penduduk etnis Melayu yang tinggal di daerah selatan Thailand mayoritas memeluk agama Islam. Thailand memiliki tarian yaitu tari Sri Nuan, tari Teteng, dan tari Sengkhatippa. Makanan khas Thailand yang paling terkenal adalah Tom Yum. Tom Yum sendiri adalah makanan khas Thailand yang merupakan olahan sup khas Thailand yang hangat dengan cita rasa asam dan pedas. Suku di Thailand yang paling terkenal adalah suku Thai. Sosial budaya. Keadaan sosial budaya Thailand, suku yang terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk beragama Buddha, mereka tinggal di daerah utara dan bagian tengah Thailand. Ciri khas Thailand, negaranya tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, memiliki banyak pulau. Mayoritas penduduknya beragama Buddha, termasuk negeri Gajah Putih, karena pada zaman dahulu, Gajah Putih merupakan simbol kesucian bagi umat Buddha. Mata uangnya berupa bat. Pariwisata di Thailand terdiri atas Nong Nech Tropical Botanical Gardens, Pulau Phuket yang memiliki keindahan alam pantai yang sangat indah, dan terakhir wisata kuliner Khao San Road. Jika kalian ingin berwisata ke tempat yang indah dengan biaya yang terjangkau, maka kunjungi negara yang mendapat julukan negara Gajah Putih. Yaps, negara Thailand. Negara Thailand memiliki keindahan dan alam pariwisata yang sangat indah. Selain dekat dengan Indonesia, biayanya pun terjangkau. Jika kalian sudah tiba di Thailand, maka nikmati keindahan alamnya yang mempesona. Tariannya, makanan khas Thailand yang membuat diri kita sendiri tercengang-cengang. Yang paling penting nih, yaitu jangan lupa menabung jika ingin mengunjungi Thailand ya. Sekian dari kelompok Thailand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri takbir untuk Reva. Allahu Akbar. Nah, ya betul ya. Banyak orang yang pingin sekali main ke Thailand ya. Negara yang dijuluki negeri Gajah Putih ya. Selain banyak gajah, di sana juga alamnya, ada keindahan alam, pantainya bagus kata Reva tadi ya. Terus ada makanan ciri khasnya adalah Tom Yum ya. Sampai ke Indonesia sudah ada ya. Kita sudah sampai sini sudah pada ke seluruh dunia. Tom Yum. Terus agak apa bahasanya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Agamanya mayoritas adalah beragama, penduduknya adalah Buddha ya. Walaupun di sana diberi kebebasan untuk beragama, ada yang agama Islam juga gitu ya. Oke, ini karena waktunya terbatas, nanti yang belum, kita akan lanjut ke Google Meet selanjutnya, dan nanti tugasnya boleh nanti dikirim ya, dikirim, difotokan, dikirim, nanti boleh dibuatkan linknya di Classroom, oke? Kita lanjut ya, materi berikutnya ya. Nanti kita lanjut lagi ya, ke berikutnya ya. Belum. Ya, sekarang nih, kita akan belajar tentang, sebentar.
Nah, di sini Bu Delvi ada di halaman, kalian bisa lihat di halaman mencari bermain kata yang berhubungan dengan ASEAN. Kata-kata yang berhubungan dengan ASEAN. Bisa dibuka halaman 11. Ya, dibuka halaman 11. Sudah? Halaman 11? Bermain kata? Sudah? Sudah dibuka, Bu. Ya, di situ kalian diminta mencari. Diminta mencari kata-kata yang berhubungan dengan negara ASEAN. Yuk, silakan. 1 menit ya, dari sekarang. Mau ganti sinyal ah. Sinyalnya putus-putus. Nama negara, Bu. ASEAN, bukan negara aja. Ada nama tokoh, penemu negara ASEAN, ada yang berhubungan dengan ASEAN. Oke. Di buku saya nggak ada, Bu. Ada, Ale, coba. Ayo bermain kata. Cari yang tabelnya seperti Bu Delvi ini nih. Tabel. Coba cari dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, nanti Ale perhatikan aja. Halaman 11. Tema 5, halaman 11. Tadi soalnya masuknya jam 8.20 baru ini. Udah mulai. Sudah? Belum, Bu. Masih ngerjain. Belum, Bu, belum. Ya, udah ya. Habis waktunya. Kita bareng-bareng cari ya. Ya. Dari pertama, siapa yang mau coba mute-nya boleh nyalakan? Siapa dulu? Reva, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Rizky, Bu. Rizky dulu, Rizky. Yo, Rizky. Silakan. Dapat apa, Rizky? Bangkok, Bu. Bangkok. Bangkok. Di baris keberapa, Rizky? Ini, Bu. Yang ke Ini bawah, baris ya? Bu. Baris. Ini namanya baris. Baris keberapa? Nah, ini ya. Betul. Bangkok. Nih, teman-teman bisa lihat. Bangkok. Ya. Yo. Yang kedua. Saya, Bu. Yo, Aisyah, Bu. Bagas. Bagas, Saya, Bu. Bagas. Saya, Bu. Silakan. Apa, Bagas? Belum ketemu, Bu. Ah, belum. Siapa? Aisel ya, Aisel. Lo dapat. Apa, Aisel? Ada Malik, Bu. Ada Malik. Oke, pinter. Ada Malik nih ya. Baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima kata Aisel. Ada Malik. Ya, baris kelima. Ada Malik. Lihat kursor yang Bu Delvi di PPT-nya ya. Adam Malik. Ya, betul nih ya. Adam Malik. Siapa Adam Malik? Aisel? Menteri Luar Negeri Negara Indonesia. Ya, Menteri Negara Indonesia yang mewakili saat pendirian ASEAN. Oke, selanjutnya siapa lagi? Reva, Bu. Reva. Saya, Bu. Ya. Deklarasi. Nih, pintar. Deklarasi ini ya. Nih, deklarasi. Terbentuknya ASEAN itu ada deklarasi ya, kesepakatan deklarasi. Ini istilah deklarasi.
Oke, selanjutnya. Ada lagi? Ada lagi yang dapat? Ayo, masih ada nih. Bu Devi udah dapat nih. Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak. Baris keberapa, Reva? Di baris deket Bangkok, Bu. Tapi Oh, deket Razaknya Bangkok. ke bawah. Ini ya Bangkok ya? Iya. Ini ya, Tun Abdul ya? Ya, Tun Abdul. Ya, betul. Tun Abdul, Rozaknya di bawah ya. Tun Abdul, Rozaknya di bawah. Nih. Narciso Ramos. Ya, nasi Ramos di mana sini, Reva? Di dekat deklarasi di atas 2 baris atas Adam Malik. Oh, pintar. Nih ya, teman-teman. Ini Narciso Ramos. Di bawah Ramosnya ya. Ini Ramosnya ada di bawah. Ini Ramosnya nih, Ramos. Ya. Narciso Ramos. Ini Narciso-nya, Ramosnya di sini. Oke. Tuh. Satu lagi ya, Bu Delvi ya. Belum ada yang dapat ya? Nih, Raja Ratnam. Siapa yang dapat? Nih, Raja Ratnam. Siapa yang tahu Raja Ratnam ini siapa? Ayo, siapa yang tahu? Yang mewakili. Yang mewakili? Yang mewakili apa, Sel? Yang mewakili. Apa? Yang mewakili Singapura. Ya, negara Singapura ya dalam deklarasi Bangkok. Oke, next ya, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang magnet. Nah, jadi tadi negara-negara anggota ASEAN kan memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lainnya ya. Sudah kita dijabarin sama teman-teman tadi ya. Nah, karakteristik setiap negara itu bisa menjadi potensi dan keunggulan dari negara yang bersangkutan. Bahkan potensi tersebut mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional ya. Negara contohnya cenderamata. Tadi kita udah belajar sebelumnya yaitu tentang cenderamata batu magnet ya yang menjadi ciri khas dari negara Filipina. Terus Malaysia juga ya, kalau kita misalnya jalan-jalan ke negara Filipina, Malaysia itu, bahkan Indonesia juga ada ya, dia ada ciri khas oleh-olehnya itu batu magnet ya. Apa contohnya di negara Filipina tadi, batu magnet apa? Mobil jeepney ya, mobil jeepney ada di halaman 15. Kalau kalian mau lihat gimana sih bentuknya, ada di halaman 15. Nah itu contoh hiasan yang terbuat dari magnet. Nah apa itu batu magnet? Batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Pertama kali batu magnet itu ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia. Kenapa dikatakan magnet? Karena dia ditemukan di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu. Karena ditemukan di kota Magnesia, batu itu disebut dengan magnet. Nah, ini contohnya ya. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Apa saja contohnya? Ada besi, baja, terus atau bahan yang terbuat dari besi dan baja. Ini ada gambarnya ya. Ada sendok, ada peniti, ada paku, penjepit kertas, bor ini ya, dan sebagainya, paku ya. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda tidak magnetis. Apa contohnya? Biasanya terbuat dari bahan-bahan kayu, karet, atau plastik. Kertas, pinter. Contohnya balon, ada meja, ada sendal, ada jendela nih ya. Kalau kaca masuk kemana kaca? Magnetis atau tidak? Bukan, Bu. Bukan magnetis, Bu. Bukan ya, dia lemah ya. Bukan, dia masuk ke isolator ya. Nah, di sini satu lagi ada sendok yang terbuat dari plastik, ya, garpu yang dari plastik. Ini termasuk benda non-magnetis atau tidak magnetis. Terus sifat-sifat magnet. Nah, magnet ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama memiliki gaya tarik.
Ya. Terus yang kedua, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Semakin dia penghalangnya tipis, benda penghalangnya tipis, dia tembus ya. Kalau misalnya semakin tebal jaraknya atau jaraknya, dia akan susah juga tembusnya ya. Jadi semakin tipis dia mudah untuk menembus benda. Yang ketiga, daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ya, di daerah sekitar magnet itu ada yang namanya medan magnet yang membuat gaya tarik magnetnya. Terus yang keempat, dia memiliki ujung yaitu disebut dengan kutub ya, yang mengarah ke kutub disebut kutub utara. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara, sedangkan yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Nah ini ada gambarnya. Ya, bisa dilihat ya, kutub selatan dan kutub utara. Nah, magnet dibedakan menjadi dua, ada magnet alam, ya berarti dia magnet ditemukan secara alami tanpa proses pembuatan. Nah, magnet bumi ini termasuk magnet alam nih, contohnya ya, boleh tunjukkan contohnya nih. Ini ada magnet bumi alami. Sedangkan magnet buatan yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia, yang kayak tadi ya, ada cendera mata tadi tuh yang untuk ditempelkan di kulkas. Nah, itu magnet buatan ya, yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Nah, cara membuat magnet itu ada 3. Nanti Bu Devi akan share videonya ya, ada videonya. Jadi kalian bisa mempraktekkan besok, kita praktek membuat magnet. Nah, gimana nanti difotokan, kalian fotokan dan jelaskan tahapannya. Jadi ini tunjukkan nih bahan-bahannya, terus cara kedua dengan cara digosokkan. Nah, jadi kalian susun fotonya ya, nanti dikirim. Terus membuat magnet yang pertama itu dengan cara gosokan. Nah, jadi dengan cara menggosokkan magnet ke benda yang magnetis ya. Yang kedua yaitu dengan cara membuat magnet dengan cara induksi. Induksi itu menempelkan ya, nanti ada videonya. Yang ketiga itu dengan magnet, dengan elektromagnetik atau arus listrik. Dia menggunakan kabel yang kawat, maksudnya kawat, terus paku dan batu baterai. Nah, sekarang kita lihat videonya ya. Sekarang Bu Devi akan tampilkan video membuat magnet dengan cara induksi. Perhatikan dengan baik ya. Jadi besok kalian akan praktikan. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara induksi. Bahan-bahan yang terbuat dari besi bisa dijadikan magnet dengan cara induksi. Caranya yaitu kita dekatkan magnet dengan besi agar besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara induksi? Semoga kalian sudah memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara induksi ini adalah dengan mendekatkan magnet ke besi, sehingga besi tersebut memiliki sifat kemagnetan juga.
Besi tersebut akan mampu menarik besi-besi lainnya. Namun, jika magnet dijauhkan dari besi tersebut, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Baik adik-adik, jika kalian sudah paham dengan cara pembuatan magnet dengan induksi ini. Ya, sudah ya. Tadi dengan cara apa? Induksi, Bu. Nah, induksi dengan cara menempelkan magnet ke benda magnetis ya. Paku itu termasuk benda magnetis. Setelah didekatkan di paku atau benda magnetis, dia dapat menempelkan bahan-bahan yang mana tadi, paku kecil tadi termasuk apa? Bahan magnetis juga ya. Jadi dia bisa ketarik ya, bisa ditarik oleh paku besar tadi ya. Dengan induksi itu artinya dengan cara menempelkan magnet dengan benda magnetis. Apa aja misalnya Bu, boleh nggak pakunya nanti diganti dengan yang kecil-kecil tadi pakunya ya, diganti dengan penjepit atau diganti dengan jarum atau apa, boleh ya. Kalian bisa coba nanti dengan apa saja, yang penting bendanya itu benda magnetis. Oke, sampai sini ngerti? Ntar dipraktekin, Bu. Ya dong, praktekin ya. Ntar ada prakteknya di rumah. Nanti masuk ke penilaian praktek IPA ya. Oke? Nah, apa video, Bu? Kenapa, Sel? Foto, video. Foto saja. Takutnya kalau video nanti kebanyakan ya, keberatan foto aja. Jadi tunjukkan langkah-langkah kerjanya dan hasilnya. Oke? Nah itu ya cara induksi. Yang kedua, Beli magnetnya di mana, Bu? di rumah nggak ada magnet ya? Nggak ada, Bu. Agak ada, Bu. Udah hilang. Ada magnet, Bu, di Terakhir rumah, punya Bu. kelas 3. Hilang. Tempelan kulkas nggak ada, Bagas? Nggak ada, Bu. Ya, udah nanti dicari deh ya. Bisa online, sekarang kan online bisa ya. Sekarang kan gampang Gatek, ya. Bu, gatek. Bisa, nanti minta tolong mamanya ya. Oke, pintar. Ya, lanjut. Oke, Bu. Nanti kasih waktu kok. Nggak mesti besok kumpulin. Udah dikasih waktu sampai hari Senin ya. Ya, yang kedua yaitu dengan cara gosokan. Nah, perhatikan lagi videonya. Gimana sih cara gosokan? Ini lebih gampang lagi dengan cara gosokan ya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara digosok. Besi yang semula bukan magnet bisa kita buat menjadi magnet dengan cara menggosokkan dengan salah satu ujung magnet di sepanjang batang besi satu arah secara berulang-ulang. Untuk lebih memahaminya, mari kita praktekkan pembuatan magnet dengan cara digosok. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara digosok? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara digosok ini adalah dengan menggosokkan ujung magnet ke sepanjang besi secara satu arah. Jika kita menggosok ujung kutub utara magnet, maka
ujung awal dari besi tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung akhir besi akan menjadi kutub selatan. Baik adik-adik, jika kalian sudah... Ya, lebih gampang kan ya? Tapi ada syaratnya. Kita menggosokkannya satu arah, tidak digosok-gosok berapa kayak istilahnya berlawanan gitu ya, nggak boleh ya. Dia harus satu arah dan perlu kesabaran. Kalau dirasa sudah cukup, rasanya dia semakin lama nanti panas di pakunya itu. Kalau misalnya sudah cukup, dia ketika udah selesai dia bisa ditempelkan ke paku kecil tadi. Nah, jadi nggak perlu lagi kita pakai magnet ya, tapi sudah mengalir, magnetnya itu tadi sifatnya sudah mengalir di paku yang kita gosokkan tadi. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Digosokkannya dengan satu arah ya, itu membuat magnet dengan cara gosokan. Yang terakhir, nah ini yaitu dengan cara elektromagnetik atau elektromagnet ya, yaitu dengan aliran listrik. Kenapa disebut dengan aliran listrik? Karena kita di sini menggunakan batu baterai. Yang kemarin masih punya kabel, yang kemarin kita praktek seri paralel tuh masih berguna di sini ya, di membuat cara dengan elektromagnet. Kita lihat videonya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Caranya yaitu dengan melilitkan kawat penghantar pada batang bambu di sekelilingnya. Kemudian, ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah dengan melilitkan kawat penghantar di besi. Kemudian, kawat tersebut dialiri dengan arus listrik menggunakan baterai. Namun, sifat kemagnetan besi ini akan hilang jika arus listrik dari kawat ke baterai diputus. Jadi, bisa dikatakan besi hanya bisa menjadi magnet saat ada arus listrik pada kawat yang sudah dililitkan pada besi tersebut. Sekian video tentang cara pembuatan. Oke, ini yaitu membuat cara magnet dengan cara elektromagnet ya, atau kita kenal dengan arus listrik ya, dengan aliran listriknya dari mana? Dari batu baterai. Bisa hilang nggak kemagnetannya? Bisa jika batu baterainya itu kita lepaskan. Ya, jadi sama, bersifat sementara. Ya, Bu, pakai kawat apa aja? Boleh, kawat yang putih, kan ada yang putih, yang kuning nggak? Terus atau kabel yang untuk kalian kemarin itu bisa juga. Tapi pakunya lebih baik paku yang besar ya, biar dia cepat mengantarkan panasnya. Oke, ada sampai sini ada yang tanyakan? Nanti di praktek ini tiga-tiganya, Bu.
Ya, tiga-tiganya ya. Sebenarnya sih kalau sudah ada magnetnya, itu tiga-tiganya bisa dicoba. Kan sama bahannya, ada paku, paku besar, paku kecil, sama magnet. Ya, satu lagi sama batu bata ya. Sama kawat. Bu, kalau ya. dipilih, Bu, kalau dipilih salah satu boleh gak, Bu? Caranya, Bu. Salah satu. Gimana, Pak? Pilih salah satu. Ya udah, nggak apa-apa deh. Oke. Boleh pilih salah satu deh, kasih keringanan ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Udah? Ada yang tanyakan lagi nggak? Oh, nanti kasih link video YouTube-nya ya, Bu. Kenapa, Sel? Oh, ini. Ya, oke. Boleh. Oke. Udah ya, kita lanjut ya. Sebentar. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar tentang formulir ya. Nah, formulir. Terangkan aja videonya ya. Bagaimana cara mengirimkan barang? Nah, pasti kita menggunakan yang namanya formulir, lembar atau surat yang harus diisi. Jadi jenis formulir ini bermacam-macam ya, ada formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, formulir pendaftaran lomba mengarang. Ini yang harus kalian isi. Isi dengan data biodata lengkap ya. Ini contoh lainnya. Ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Ada nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon, terus nama penerima, alamatnya, nomor telepon, dan sebagainya ya. Ini contoh formulir pengiriman barang. Nih, ini yang perlu kita isi ya, data penerimanya. Ada namanya, isi alamat lengkapnya, kota kabupatennya, dan yang paling penting adalah nomor telepon penerimanya. Lanjut. Ini adalah petunjuk pengisian formulir ya. Nah, ini petunjuk mengisinya sekarang. Siapa yang mengisinya? Kita yang mengirim ya. Namanya, isilah nama akhir pengirim dengan jelas, nama lengkap kita, alamat kita, sampai RT RW, kelurahan dan kecamatannya, kota kabupaten, terus domisilinya, dan nomor telepon juga pasti harus dituliskan ya. Ini bagi yang mengirim. Nah, apa saja data barangnya nih? Isilah jenis barangnya yang akan dikirim dengan jelas dan benar. Berat barangnya itu ya. Terus kita isi jenis pengirimannya apa? Apakah ekspres atau reguler ya, kilat atau apa ya. Terus ada isi biaya pengirimannya yang harus dibayarkan oleh pengirim. Terus kalau misalnya ada catatan khusus, boleh ditulis, tanda tangan pada, kalau ada tanda tangan ya harus ditandatangani oleh pengirimnya, dan tanda tangan pada yang ini yang kita kirimkannya ya, orang yang bertugasnya ya. Nah, ini petunjuk mengisi formulir. Nah, ini ya tahapannya ya. Kita datang ke petugasnya pengiriman. Kalau kita kenal di sini apa? Siapa yang bisa menyebutkan tempat-tempat pengiriman? Contohnya. JNE, Bu, JNE, JNT. Kantor pos ya, dan sebagainya. JNT. Setelah masuk di pengiriman ini, petugas nanti akan diantarkan oleh kurir sebelum sampai ke penerimanya, nih penerima barangnya ya. Nah, lanjut, kita ini sebenarnya udah dibahas ya, cuma berreview sekilas saja ya tentang reklame. Dari bahasa re yang artinya kembali atau berulang, dan klomos yang artinya berseru. Jadi reklame adalah seruan yang berulang-ulang atau kembali diserukan. Pengertian yang lebih luas adalah suatu karya seni rupa yang tujuannya untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk ya kepada konsumen. Siapa yang melakukan presentasi nih? Coba dihilangkan dulu. Bisa kelihatan ya Pak, siapa yang melakukan presentasi apa? Contoh reklame apa saja? Ada poster, ya, selebaran, brosur, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Siapa yang melakukan presentasi ya?
Bisa di ini dulu, dihilangkan dulu siapa ya ini? Nggak bisa dilihat ya Pak ya. Berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ada pertanian, gambarnya kelihatan ya, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian, sama pertambangan. Ya, oke. Nah nanti ini ada latihan. Nanti latihan 10 soal ini akan Bu Delvi kirim di classroom ya. Ada 10 soal. Tulisnya di mana? Boleh di buku tulis kalian. Nanti difotokan dan ditulis, dikirim ke classroom ya. Oke? Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang Bu, soalnya nggak kelihatan, Bu. Ini ada yang melakukan. Soalnya nggak kelihatan. Deh, Pak, ya. Ini ada yang melakukan presentasi nih, jadi kecoret ininya nih, layar Bu Delvi-nya. Kita Bu Delvi lihat dulu nih siapa nih. Bisa dilihat nggak sih Pak? Ada, jadi dia. Kita buku udah ginian Bu. Iya, bentar. Iya, Bu. Bentar ya. Bentar. Jadi main komputernya. Kalau lagi belajar yang benar. Bentar. Udah kelihatan belum? Sudah. Kelihatan? Udah, silakan difoto deh. Boleh difoto. Ini nanti kita jawab soalnya terus foto kirim ke classroom, Bu. Nah, tadi buatin linknya. Jawabnya saja apa pakai soal, Bu? Pakai soal lah, untuk kalian belajar juga nanti. Oke. Sudah? Sudah difoto? Sudah, nanti Bu, sudah. Grup kelas juga ya, takut ada temannya yang ini ya. Yang nggak bisa hadir hari ini ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan nggak? Udah enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini kita sudah belajar ya. Apa saja tadi kita sudah belajar apa saja tadi? Ada yang masih ingat tadi kita sudah belajar apa saja? Bu. Tentang magnet. Promosiin negara. Nah, negara ASEAN, apalagi? Magnet. Pinter, apalagi? Cara isi formulir ya. Ya, apalagi? Satu lagi tentang reklame ya. Tentang reklame. Oke, jadi kita sudah belajar tentang ASEAN ya. Bahwasanya Indonesia itu merupakan negara pelopor berdirinya ASEAN dan memiliki peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara ya. Terus kita juga sudah belajar tentang magnet, sifat-sifat magnet ya, cara membuat magnet ya dengan cara gosokan, induksi sama elektromagnet. Terus juga tadi kita juga sudah belajar tentang sifat-sifat magnet ya. Apa saja tadi sifatnya? Dapat menembus benda, terus mempunyai gaya menarik benda. Ya, tarik menarik ya. Terus kita juga sudah belajar tentang benda apa saja yang termasuk magnetis sama benda non magnetis ya. Terus kita sudah belajar tentang cara mengirim barang ya, formulir pengiriman barang beserta contoh-contohnya tadi ya. Oke. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa dulu ya. Tawakkaltu ala Allah. Lanjut ke materi pantau ya. Oke. Tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Udah ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pantau. Oke, baik. Makasih.